Perkenalkan, nama saya Erwin Sofan, CJP Angkatan 8 dari SDN BJ Timur 1. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Yaitu di sini ada Bu Atma selaku guru PJOK yang kemarin sudah kita lakukan observasi ya Bu Atma ya. Kemudian ditemani juga oleh Ibu Iren selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu Iren. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baik, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Atma. Selesai atau pasca observasi, itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana nih perasaan Bu Atma setelah melakukan observasi yang sudah dilakukan kemarin? Rasanya awalnya sih deg-degan ya, pas deg-degan, tapi setelah berjalan soalnya alhamdulillah lancar dan tidak ada masalah. Oke, jadi lancar aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu apa tahapan-tahapan dan apa tuh strategi yang sudah Ibu lakukan dalam proses observasi kemarin? Tahapannya pertama seperti biasa, diawali dengan berdoa, kemudian membariskan, kemudian kita pemanasan, kemudian juga untuk sebelum kita mulai kita ada menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian juga ada mengaitkan pelajaran yang lalu dan yang sedang dipelajari. Untuk pengetahuan, karena materinya adalah pencaksilat, jadi yang saya jelaskan pertama aja bahwa pencaksilat adalah olahraga asli dari Indonesia. Kemudian teknik-teknik dasar, beberapa teknik dasar yang dipelajari dalam pencaksilat. Yang pertama itu mengenai teknik dasar kuda-kuda, kemudian ada teknik pukulan, teknik tendangan dan menyerang. Jadi sudah ada beberapa gerak dasar dari yang sudah Ibu jelaskan ya. Ini dari pencaksilat ada tendangan, pukulan, tapisan ya. Oke, kemudian bagaimana sih menurut Ibu pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu yang tadi? Menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Secara 100% belum berhasil, karena dalam pembelajaran itu ada beberapa murid yang memang kurang antusias. Jadi ada yang tidak terlalu memperhatikan, karena memang kalau saya perhatikan itu ada yang sepertinya tidak suka dengan olahraga. Jadi gerakannya tuh hanya sekedar ngikutin, hanya sekedar pukul-pukul, tapi tidak dengan gerakan yang benar, tidak dengan power. Oh, jadi berarti ada murid atau beberapa siswa yang kurang mengikuti atau tidak berperan aktif gitu ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana nih Bu supaya murid-murid itu atau siswa-siswi itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tujuannya biar semuanya bisa berjalan dengan baik? Mungkin pertama dari cara mengajarnya ya, mengubah gaya mengajar. Kemudian juga kita bisa mengumpulkan mana murid yang suka dengan gaya belajar, misalnya dengan cara melihat visual, kemudian dengan cara mendengar visual dan kinestetik gerak. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan coba mengelompokkan mereka. Jadi mana-mana saja murid-murid yang memang suka dengan teknik dengan menonton, mungkin dengan cara menampilkan slide atau nonton video. Kemudian kalau yang memang hanya mendengarkan ya kita menjelaskan, kemudian setelah itu sama-sama kita melakukan praktik kembali supaya mereka benar-benar antusias dan bisa mengikuti. Setidaknya dia bisa melakukan gerakan memukul dengan benar, tendangan dengan benar. Oke, berarti nanti rencana itu Ibu akan melakukan sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu ya. Yeah. Jadi ada visual, kemudian auditory dan kinestetik untuk sesuai dengan kebutuhan murid itu, gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan yang sudah Ibu tadi jelaskan itu kapan nih kira-kira Ibu akan melakukannya?
Insya Allah untuk minggu yang akan datang, karena minggu ini kita saya lihat dulu ya, kemarin kan ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nanti saya lihat kembali, kemudian saya kelompokkan. Jadi saya kelompokkan, saya akan buat kelompok. Ini kelompok yang sifatnya kinestetik, ini yang audiovisual. Berarti Ibu akan melakukan asesmen dulu ya Bu ya? Ya. Asesmen dulu, diagnostis sesuai dengan apa namanya minat murid itu, gaya belajar murid itu, baru nanti minggu depannya Ibu bisa menerapkan begitu ya? Iya, insya Allah. Oke, jadi minggu depan mungkin Ibu bisa ceritakan kembali ya, Ya. bagaimana penerapan apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Saya ingin lihat nih cerita dari Ibu setelah apa yang sudah Ibu rencanakan sekarang bisa saya ceritakan kembali ke saya. Nah, semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga tercapai gitu ya. Oke, baik, itu aja Bu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Terima kasih juga atas jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya dari Ibu Iren mungkin ada umpan balik atau tanggapan dari hasil pasca observasi saya dan Bu Hati. Itu silakan Ibu. Saya cukup baik ya, tanggapannya dan pertanyaannya, tinggal mudah-mudahan rencana-rencana yang sudah direncanakan itu bisa dijalankan dengan baik dan bisa jadi inspirasi juga untuk kelasnya Pak Erwin atau kelas-kelas teman-teman yang lain, dan pastinya berguna untuk anak murid gitu ya, supaya kalau memang rencananya tercapai, tujuannya tercapai, anak murid tadinya kurang excited bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Saja dari saya. Ibu terima kasih itu tanggapannya, umpan baliknya. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.